Saudara, tim SAR gabungan menemukan 6 orang korban meninggal dunia akibat banjir lahar hujan yang melanda Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Seluruh korban meninggal dunia saat ini telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Batu Sangkar. Saat ini BPBD setempat terus mengupayakan evakuasi warga yang terdampak dan membersihkan material lumpur yang menggenangi rumah warga. Selain menerjang 2 kabupaten di Sumbar, banjir lahar hujan juga menyebabkan jalur jalan nasional yang menghubungkan Kota Padang dan Bukit Tinggi terputus total. Beberapa titik ruas jalan tergerus air sungai dan menyisakan 30% badan jalan, sehingga tidak bisa dilalui kendaraan. Banjir juga menyebabkan sejumlah kawasan wisata pemandian di Sialiang rusak parah. Saat ini, akses jalan menuju Kota Bukit Tinggi dialihkan menuju jalur alternatif lainnya. Saya menghimbau dari arah Padang Pariaman menuju ke Bukit Tinggi, saya pastikan jalan di Lembah Anai terputus. Saya harapkan masyarakat tidak perlu lagi melintasi Padang Pariaman, lebih baik putar ataupun tidak melewati jalur tersebut karena dipastikan tidak akan melintas. Mengenai banjir lahar hujan di Sumatera Barat sudah bergabung bersama kami Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumbar, Bapak Ilham Wahab. Pak Ilham, selamat petang. Pak Ilham, boleh diupdate Pak, per sore ini artinya ada berapa korban yang sudah ditemukan Pak? Baik Mbak, jadi sampai hari ini data terakhir yang kami terima untuk korban meninggal sudah mencapai angka di 34 orang. 34 orang dengan sebaran 16 korban ditemukan 16 korban di Kabupaten Agam, kemudian 18 korban meninggal di Kabupaten Tanah Datar. Demikian, Mbak. Oke. Pak, tapi kalau sejauh ini yang paling terdampak parah ada di wilayah mana aja, Pak? Hampir sama. Jadi yang paling terdampak itu Agam dan Tanah Datar. Sementara untuk fasilitas umum, terutama jalan nasional itu banyaknya melintas di Tanah Datar karena akses jalan menuju Padang menuju Bukit Tinggi itu lumpuh total karena digerus. Kalau untuk korban hilang, Pak, masih adakah yang dicari? Masih sampai saat ini tim gabungan TNI Polri, Basarnas dan juga BPBD dibantu masyarakat masih melakukan pencarian. Diperkirakan masih ada sekitar 16 lagi korban yang meninggal, yang hilang, korban yang hilang. Oke, untuk pencarian korban hilangnya gimana, Pak? Kalau sekarang tim gabungan melakukan upaya diperkirakan titik-titik hilangnya korban. Karena memang korban ini banyak yang hanyut, tentu pencarian difokuskan di aliran sungai. Kemudian untuk korban yang longsor kayaknya ini masih dalam pendalaman apakah ada korban yang kena longsor atau tidak. Oke, Pak Ilham menegaskan lagi ya Pak, kalau untuk korban meninggal dunia paling banyak di Tanah Datar, betul ya Pak tadi? Ya, untuk data sementara yang kami terima di Tanah Datar itu ada 18 korban meninggal, kemudian 16 korban meninggal di Kabupaten Agam. Oke, kalau untuk yang korban luka, mereka dirawat di mana Pak? Sampai tadi sebagian ada yang dirawat di Rumah Sakit Ahmad Muhtar, ada tadi 18 orang yang dirawat di Ahmad Muhtar, juga ada di Rumah Sakit Umum Daerah di Tanah Datar dan di Parangpanjang. Artinya total kalau untuk kepala keluarga ataupun juga rumah yang terdampak ada berapa Pak pendataan BPBD sekarang? Kalau untuk data rumah dan data pengungsian kita belum dapat data update-nya karena kita masih fokus pada pencarian dan penyelamatan. Sementara untuk rumah terdampak dan fasilitas yang rusak ini masih dalam pendataan.
Oke, Pak, kan yang juga bawaan dari banjir lahar ini kan juga ada endapan lumpur. Apakah itu yang juga jadi kendala, Pak? Baik itu untuk evakuasi maupun juga untuk pembersihan jalan yang terputus? Untuk kendala jelas ini karena banyak akses jalan yang terputus, kemudian ada material juga di samping lumpur juga ada kayu juga yang terbawa. Tentu ini juga memberikan kesulitan tersendiri dalam upaya pencarian dan pertolongan terhadap korban terdampak. Hmm. Kalau untuk jalan yang terputus itu apakah juga menghambat nantinya untuk pemberian bantuan logistik juga, Pak, untuk korban di daerah-daerah yang terisolir itu? Eh, Faktor penambah jelas, tapi kita akan upayakan semua bantuan, semua korban terdampak ini bisa dijangkau oleh bantuan. Oke. Kita sudah uh, pemerintah Provinsi Sumatera Barat hari ini juga Pak Gubernur bersama dengan stakeholder terkait dan Kepala Pelaksana BPBD sedang melakukan kunjungan ke lokasi terdampak guna mengambil langkah-langkah yang harus segera diambil untuk membantu meringankan penderitaan korban terdampak ini. Oke, artinya di tiap titik bencana sudah ada posko yang didirikan ya, Pak? Ya, jadi untuk sementara waktu untuk posko sendiri berada di kantor BPBD masing-masing ya, Oke. Padang Panjang, Tanah Datar, dan juga Agam. Sementara untuk di lapangan, kita juga BPBD setempat juga mendirikan pos lapangan ini untuk mendukung operasi penyelamatan, kemudian pemberian bantuan terhadap pengungsi. Oke, Pak, mau menegaskan lagi tadi dari 18 korban hilang sejauh ini masih dicari semua atau ada yang terbaru lagi, Pak? Mungkin ada tambahan yang sudah ditemukan? Sampai saat ini kami belum mendapatkan data yang terbaru lagi. Untuk Oke. sementara waktu itu baru data yang kami terima. Oke. Eh, Pak, apa juga bisa dijelaskan ini kan sebenarnya banjir lahar yang ketiga dalam 6 bulan terakhir. Apakah ada sebenarnya antisipasi atau mungkin juga imbauan untuk warga yang tinggal di sekitaran Gunung Merapi, Pak, untuk antisipasi apabila ada banjir susulan, apalagi juga lagi hujan kan, Pak, di sana di beberapa tempat. Iya, jadi gini, eh, kondisi Merapi ini siaga kan sudah lama dari 3 bulan yang lampau. Eh, Sementara karena memang erupsinya sudah lama, Merapi ini sudah terjadi tumpukan debu vulkanik yang sudah luar biasa banyak mungkin di lerengan Gunung Merapi. Dan kita juga sudah menghimbau pada masyarakat terutama yang berada di kawasan atau di pinggiran sungai yang berhulu ke Merapi agar lebih meningkatkan kewaspadaan. Karena memang tapi wilayah-wilayah yang kena sekarang sebenarnya adalah wilayah yang jauh dari Merapi tapi sungai-sungainya berhulu ke Merapi. Oke, Pak, kalau untuk sore ini cuacanya seperti apa? Memungkinkan nggak, Pak, untuk dilakukan evakuasi pencarian korban lagi? Kita sore ini masih dilakukan pencarian korban, walaupun cuaca sudah mulai sedikit bersahabat ya. Untuk hujan sudah mulai apa? Kalau ada pun sudah hanya rintik-rintik. Oke, akan sampai jam berapa, Pak, perkiraan untuk proses evakuasi, Pak? Sampai malam nanti? Eh, untuk evakuasi ini kita kan tidak biasanya standar kita tidak melakukan evakuasi di malam hari. Ini hanya kalau masih terang dilakukan evakuasi, kalau sudah gelap ini dihentikan untuk sementara waktu. Hmm. Yang jadi kendala sejauh ini apa, Pak? Dalam evakuasi, Ya. eh, karena ini kan baru hari pertama, tentu pertama itu kendalanya kita belum mendapatkan data yang update di mana sebaran korban, kemudian berapa jumlah pasti korban itu, karena memang informasinya masih simpang siur di masyarakat. Kemudian eh, tim gabungan itu proses juga sampai ke titik-titik yang diperkirakan ada korban tertimbun atau hilang. Oke. Kalau untuk alat berat udah bisa diturunkan juga, Pak? Kalau untuk alat berat eh, juga saya dapat update pastinya ya untuk alat berat, karena kemungkinan untuk di lokasi yang jalannya terputus tentu alat berat fokus untuk membuka jalan dulu. Karena
dibutuhkan akses jalan juga untuk memasukkan alat berat ke sana. Oke. Untuk saat ini fokus penanganan dan juga pencarian korban di mana Pak yang paling diprioritaskan? Prioritas terutama di perkiraan-perkiraan sekarang ada beberapa kecamatan ya yang diperkirakan ada korban yang hilang, ada di Lambuan Buki dan di mana lagi gitu. Saya kurang karena datanya belum bisa saya buka nih. Jadi ada beberapa tempat yang kita fokuskan dalam pencarian. Oke. Pak, apakah sebelumnya juga sudah disampaikan sosialisasi mitigasi bencana Pak untuk warga yang tinggal di sekitaran Gunung Merapi? Iya, jadi seperti kami sampaikan di awal tadi, karena kondisi Merapi ini kan sudah sudah beberapa bulan. Kemudian di Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar sudah menetapkan status siaga darurat Merapi. Artinya dengan penetapan status ini tentu Pak Ilham, suaranya hilang Pak. Pak Ilham? Oke. 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 Pak Ilham, tidak terdengar suaranya Pak, mungkin bisa diperbaiki lagi Pak Ilham? ya. Oke. Silakan lanjutkan Pak tadi. Iya, jadi status Merapi ini kan sudah beberapa bulan ini siaga darurat Merapi karena dia sudah di level 3. Kemudian pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Agam itu sudah menetapkan status siaga darurat Merapi. Artinya dengan penetapan status ini tentu upaya-upaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar menjauh dari puncak kawah bagi yang bermukim di radius 4,5 km, kemudian bagi masyarakat yang beraktivitas di sungai-sungai yang berhulu atau dekat sungai yang berhulu di Merapi, tentu harus lebih meningkatkan kewaspadaannya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumatera Barat, Bapak Ilham Wahabi. Terima kasih banyak Pak, sehat selalu.